Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari-hari begitu cepat berlalu. Bulan Rosario, bulan yang memberikan kita kesempatan untuk saling berkunjung dan berdoa dari rumah ke rumah mendekati kesudahannya. Pernahkah kita bertanya, untuk apa kegiatan ini kita jalankan? Tahukah kita bahwa berdoa Rosario tidak dimaksud untuk menambah kemuliaan Bunda Maria? Bila demikian, untuk apa kita menghabiskan begitu banyak waktu kita untuk kegiatan ini? Pernahkah kita melihat sisi positif lain dari kegiatan ini? Kegiatan ini dan perulangan untayan doa yang sama dimaksudkan agar hati dan hidup kita pun perlahan-lahan harus menyerupai hati dan hidup Bunda Maria. Dari hidup Bunda Maria, kita bisa belajar bagaimana membuat diri kita punya tempat istimewa dalam kebersamaan hidup. Dan lebih dari itu, kunjungan selama doa Rosario ini pun dimaksudkan untuk menjembatani jurang-jurang yang tak kelihatan yang selama ini memisahkan kita dari sesama karena berbagai macam hal. Lalu adakah sedikit perubahan
dalam hidup kita di saat-saat akhir ini? Sudahkah kita tahu mengapa Bunda Maria memiliki tempat yang istimewa dalam kehidupan iman kita? Bukankah dia cuma seorang perempuan seperti perempuan-perempuan lain, seorang gadis di antara jutaan gadis-gadis, seorang ibu di antara sekian banyak ibu yang pernah kita jumpai dalam hidup? Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria punya tempat istimewa karena dia berbeda dari kita. Bunda Maria adalah wakil dari mereka yang terpilih dan punya kedudukan, tetapi tidak pernah lupa dari mana mereka berasal. Keterpilihannya sebagai Bunda Tuhan tidak menghalanginya untuk turun ke bawah mengunjungi orang-orang kecil seperti Elizabeth. Bunda Maria berbeda dari kita karena begitu sering predikat yang kita sandang bukannya semakin mendekatkan kita dengan sesama, tetapi justru menjadi penyebab melebarnya jurang pemisah di antara kita. Sebelum mendapatkan posisi atau tempat istimewa dalam kebersamaan, kita begitu dekat dengan sesama. Tetapi sesudah kita duduk di salah satu posisi istimewa, orang-orang dekat kita berubah menjadi orang-orang asing. Mereka sudah tidak kita butuhkan. Dalam kesederhanaannya, Bunda Maria tampil sebagai sumber kegembiraan. Bukan hanya Elizabeth yang senang, tetapi anak yang ada dalam kandungannya pun ikut bergembira. Satu kehadiran sederhana yang punya daya rubah yang luar biasa. Kita tidak sama dengan Bunda Maria, karena seringkali di mana kita hadir, di sana kegembiraan sesama menjadi sirna. Isu tentang keburukan sesama selalu jadi topik pembicaraan kita. Bunda Maria adalah contoh orang yang percaya, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Bunda Maria berbeda dari kita karena kata dan tindakan kita jauh berbeda. Bunda Maria adalah duta mereka yang tahu bersyukur bahwa hidup mereka adalah anugerah yang mesti disyukuri. Hal ini nampak dalam nyanyian pujiannya. Di sini kita tidak dapat menyamai Bunda Maria karena kita cenderung mengagungkan diri sendiri, lalu lupa akan campur tangan Tuhan dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, cermin dan bercermin sudah menjadi bagian keseharian kita. Karena itu, untuk aktivitas yang satu ini, kita punya berbagai bentuk cermin, mulai dari yang paling besar yang dapat memantulkan sosok diri kita sepenuhnya, sampai kepada ukuran terkecil yang hanya dapat memantulkan kembali diri kita seadanya. Dan sudah tentu ukuran-ukuran cermin ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Lalu pernahkah kita menghitung berapa banyak waktu yang kita habiskan dalam sehari untuk bercermin? Apapun jawaban yang kita berikan, semua kita tentu tahu bahwa kerapihan dan penampilan sangat penting dalam hidup. Untuk itu, setiap orang punya cermin dalam ukuran tertentu. Kebiasaan bercermin pada sepotong kaca inilah yang mesti membantu kita untuk dapat bercermin pada hidup Bunda Maria, yakni bahwa kerapihan lahiria harus diimbangi dengan kerapihan batinia, sehingga kita tidak terlihat seperti kubur yang berlabur putih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kebusukan. Tidak dapat disangkal bahwa doa rosario sudah menjadi bagian keseharian kita.
Tetapi apakah hidup kita sudah menjadi satu untayan rosario yang hidup? Apakah hati dan hidup Bunda Maria sudah menjadi hati dan hidup kita? Bulan doa rosario akan berakhir dengan bergantinya bulan, tetapi panggilan untuk hidup seperti Bunda Maria tidak akan berakhir. Panggilan ini akan terus bergaung dalam setiap derap langkah yang kita jejakkan. Bila kita bercermin, ingatlah bahwa kerapian lahiria harus diimbangi dengan kerapihan batinia. Doa rosario kita mesti menjadi untayan rosario yang hidup, karena hati dan hidup Bunda Maria perlahan-lahan sudah harus mulai menjadi hati dan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah nyata tentang Salam Maria adalah doa yang hebat. Anak laki-laki Protestan berusia 6 tahun sering mendengar temannya yang Katolik mendoakan Salam Maria. Anak itu menyukainya sehingga ia menirunya, mengingatnya, dan juga mendoakannya setiap hari. "Lihat ibu, ini doa yang indah," dia berkata kepada ibunya suatu hari. Tetapi apa jawab ibunya? "Jangan pernah mengucapkannya. Salam Maria adalah doa tahayul orang Katolik yang menyembah berhala dan berpikir bahwa Maria adalah dewi. Bagaimanapun, ia adalah wanita seperti yang lain. Ambillah kitab suci ini dan bacalah. Kitab suci mengandung segalanya tentang apa yang harus kita lakukan." Sejak saat itu, anak laki-laki itu tidak melanjutkan Salam Marianya setiap hari dan menghabiskan waktunya untuk membaca kitab suci. Suatu hari, selagi dia membaca Injil, dia melihat kutipan tentang kabar gembira malaikat kepada Bunda Maria. Dengan penuh sukacita, anak laki-laki itu berlari kepada ibunya dan berkata, "Ibu, aku telah menemukan Salam Maria di kitab suci yang berkata, 'Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita.' Lalu mengapa ibu menyebutnya doa tahayul?" Pada kesempatan lain, anak itu menemukan pemberian hormat yang indah dari Elisabet kepada perawan Maria dan nyanyian pujiannya yang luar biasa. Magnificat, di mana Maria diramalkan bahwa para bangsa akan menyebutnya berbahagia. Ia tidak mengucapkan apapun kepada ibunya, namun sejak saat itu dia mulai lagi mendoakan Salam Maria setiap hari seperti sebelumnya. Dia merasakan kesenangan dalam menunjukkan kata-kata yang memikat itu kepada Ibu Yesus. Ketika anak itu berusia 14 tahun, suatu hari ia mendengar diskusi tentang Bunda Maria di antara anggota keluarganya yang Protestan. Setiap orang berkata bahwa Maria sama seperti wanita lainnya. Anak itu setelah mendengar penalaran mereka yang keliru, tidak dapat bertahan lagi, dan dengan penuh amarah dia berkata, "Maria tidak seperti anak Adam lainnya ternoda dengan dosa. Tidak, malaikat menyebutnya penuh rahmat dan terberkati di antara wanita. Maria adalah Ibu Yesus Kristus, dan konsekuensinya ia adalah Bunda Allah. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi di mana ciptaan bisa diangkat seperti itu." Injil juga berkata bahwa para bangsa akan memproklamasikan dia sebagai yang berbahagia, dan kamu mencoba merendahkannya. Semangatmu bukanlah semangat Injil atau kitab suci yang kamu katakan adalah fondasi agama Kristen. Begitu dalam kesan ucapan anak itu,
sehingga membuat ibunya menangis dengan sedih dan berkata, "Ya Allahku, aku takut putraku ini suatu hari akan bergabung dengan agama Katolik, agama para paus." Dan memang tidak lama setelahnya, setelah melakukan pembelajaran yang serius tentang Protestantisme dan Katolisisme, anak laki-laki itu menemukan bahwa Katolik adalah agama yang benar dan kemudian menganutnya dan menjadi salah satu dari rasulnya yang paling bersemangat. Setelah pertobatannya dari Protestan ke Katolik, dia bertemu dengan saudari perempuannya yang telah menikah, yang kemudian memakinya dan berkata dengan marah, "Kau tidak tahu betapa aku mencintai anak-anakku. Jika salah satu dari mereka ingin menjadi Katolik, aku akan menusuk hatinya dengan pisau dan mengizinkannya untuk menganut agama paus itu." Kemarahan dan wataknya sehebat kemarahan Santo Paulus sebelum pertobatan. Namun, ia akan mengubah jalannya seperti yang dilakukan Santo Paulus di jalan menuju Damaskus. Suatu ketika, anak dari saudari perempuannya itu menderita sakit parah dan dokter menyerah untuk menyembuhkannya. Lalu, dia mendekati saudarinya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Saudariku terkasih, kamu berharap anakmu disembuhkan. Baik, maka lakukanlah apa yang kuminta. Ikuti aku. Mari kita berdoa 1 kali Salam Maria dan berjanjilah pada Allah bahwa jika anakmu sembuh, kamu akan secara serius mempelajari doktrin Katolik. Dan kesimpulanmu haruslah bahwa Katolisisme adalah agama yang benar. Kamu akan menganutnya, tidak peduli apapun pengorbanannya." Saudarinya agak enggan pada awalnya, tapi ia sangat berharap akan kesembuhan anaknya. Maka ia menerima usul saudaranya itu dan mulai mendoakan Salam Maria bersama dengan saudaranya. Hari berikutnya, anaknya sembuh total. Saudarinya memenuhi janjinya dan mulai belajar tentang Katolik. Setelah persiapan yang panjang, akhirnya saudarinya itu menerima sakramen baptis bersama seluruh anggota keluarganya dan berterima kasih pada saudaranya karena telah menjadi rasul baginya. Kisah ini diceritakan selama homili pada pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya oleh Pastor Takwel. "Saudara-saudari," kata Pastor Takwel, "anak laki-laki yang menjadi Katolik dan mentobatkan saudari perempuannya ke Katolisisme dan mendedikasikan seluruh hidupnya kepada pelayanan Allah. Dia adalah imam yang sedang berbicara kepadamu sekarang." Sambung Pastor Takwel, "Betapa aku berhutang budi kepada Bunda kita, Bunda Maria. Kamu juga saudara-saudariku, dedikasikanlah semuanya kepada Bunda kita dan jangan pernah membiarkan harimu berlalu tanpa mengucapkan doa yang indah, Salam Maria dan Rosarium. Mintalah ia menerangi pikiranmu agar kamu menjadi anggota gereja Kristus yang sejati yang didirikan di atas batu karang dan alam maut tidak akan menguasainya." Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah mendorong Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putra tunggalmu
untuk mengunjungi Elisabet saudarinya. Semoga kami pun senantiasa menaati dorongan Roh Kudus. Maka bersama Santa Perawan Maria, kami akan selalu memuji karyamu yang agung. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah, sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.